Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata fattat. Wa qala aidha hal tadruna min syirarukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syirarukum dzul wajhainil ladzi haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 6 Safar 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, sekaligus kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban thalabul ilmi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini
kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ghibah dan bahayanya baik di dunia maupun di akhirat. Maka pagi ini kita akan membahas tentang namimah atau mengadu domba, di mana perbuatan ini pun juga termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Apalagi dewasa ini, adu domba ini juga kerap melanda manusia. Apalagi di dunia perpolitikan itu cenderung sekali sering terjadi yang namanya mengadu domba atau namimah, atau disebut juga dengan fattat. Yang ujung-ujungnya adu domba ini adalah fitnah. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, karena ini setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu larangan dan termasuk perbuatan yang haram dan pelakunya akan mendapatkan dosa besar, maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk menghindari namimah atau adu domba ini. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata fattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang mengadu domba diancam tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis sahih lainnya Rasul bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, hal tadruna man syirarukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau memberitahukan satu ilmu, satu pengetahuan kepada para sahabatnya, beliau seringkali menanyakan terlebih dahulu kepada para sahabat. Saking tawaduknya Rasul menanyakan dulu, hal tadruna man syirarukum, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang paling jahat di antaramu? Qalu, para sahabat pun tidak serta-merta langsung menyatakan dirinya tahu. Para sahabat senantiasa mengembalikan Allahu wa rasuluhu a'lamu, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, qala syirarukum dzul wajhain, kata Rasul. Orang yang paling jahat di antaramu adalah orang yang mempunyai dua muka. Ya. Orang mempunyai dua muka. Aneh. Gimana orang dua muka ini? Ya. Berarti depan belakangnya sama kayaknya. Ya. Orang yang mempunyai dua muka, itu maksudnya jika ia datang ke satu orang, satu kelompok, maka dia datang dengan muka yang satu, dan ketika datang ke kelompok yang lain, dia datang dengan muka yang lain. Artinya datang ke seorang ini ngomong begini, datang ke orang yang ini ngomong begini. Tujuannya untuk mengadu domba. Ya. Ini yang mungkin cenderung kepada dunia politik di era ini. Karena sesungguhnya yang diajarkan Rasulullah itu juga ada politik, tapi siasah Islamiyah yang benar, politik yang benar.
yang tidak mengadu domba dengan tujuannya biar si A si B berantem, maka si C tepuk tangan. Ya, akhirnya si C yang mengambil keuntungan dari bahasanya. Kalau sudah berantem kan enak, tenaganya sudah habis. Baru saya sikat, jebret, dua-duanya mati. Ya, nah, ini tujuannya ini. Ini luar biasa mengadu domba ini. Ya, jadi orang yang dimaksud Dzul Wajhain ini adalah orang yang bermuka dua dalam arti di satu kelompok mengatakan begini, satu kelompok mengatakan begini. Jelas punya tujuan tertentu untuk meraih atau untuk mencapai keberhasilannya sendiri, tapi dengan cara mengorbankan yang lain. Ini perbuatan yang luar biasa, ini bisa dikatakan perbuatan yang buruk sekali seperti ini. Tuh. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an ya berkata, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur yang masih baru, jadi daini. Ya, Rasul lewat di depan dua kuburan yang masih baru. Faqala, Rasul kemudian bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua orang yang di dalam kubur ini keduanya disiksa, ya, dan sedang disiksa terus-menerus. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya itu disiksa bukan karena masalah yang kelihatannya besar, bukan karena masalah yang kelihatannya besar, tapi dua orang di dalam kubur ini, kata Rasul, disiksa lantaran karena masalah yang sepele atau yang ringan. Fakana la yastanzihu minal bauli fa amma ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya yang di dalam kubur itu, ya, dia disiksa karena tidak bersih sewaktu buang air kecil, tidak bersih ketika kencing. Ini sebab orang disiksa ini kebanyakan karena ini. Artinya apa? Kencing sembarangan, nggak bersih, ya. Apalagi kan cenderung, ya, kencing itu kadang masih ada, ya, sisanya. Ini tentunya menyebabkan sholat pun tidak diterima. Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi dia disiksa karena suka kesana kemari untuk mengadu domba. Enak orang mengadu domba mah, modalnya mulut doang, ngomong doang gini udah. Ya. Ya, tuh bilang si A, oh kamu katanya ini nih. Datang si B, oh kamu kata si A gini. Nah, udah. Ya. Berantem dia, ribut dia, itu karena ucapan kita yang tadi itu. Nah, ini disiksa di kubur terus-menerus seperti ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawabkan, dan summa akhoda zaridatan rutbatan. Tuh, lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil dahan pohon yang hijau. Kemudian Rasul membelah, ya, menjadi dua dan menancapkan pada masing-masing kubur. Fasyaqqaha nisfaini wa gharara fi kulli qabrin wahidatin. Faqala Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sonakta hada, kenapa kau lakukan ini ya Rasul? Qala, Rasul bersabda, la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yaibasa. Semoga Allah meringankan keduanya selama kedua dahan ini belum kering. Ini juga sekaligus menjadi dalil kenapa di kita kalau orang meninggal kemudian setelah beres diberi daun hijau. Kalau kita umumnya daun kelapa ya, dibelah dua, kemudian di atas kuburannya taruh seperti itu. Nanti dapat sebulan atau kering, taruh lagi. Ya, sahabat bertanya, apa itu maksudnya? Untuk meringankan siksanya. Tuh.
Ada orang bertanya, kenapa sih harus tahu daun? Karena Rasul melakukan itu dulu. Ya, kalau kita punya daun kelapa, ada juga mungkin taburi dengan bunga, sama itu seperti itu. Ya, tujuannya itu mengikuti apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan. Tuh. Ya, jadi jelas dalam hadis tadi yang dimaksud dengan masalah yang kelihatannya tidak besar adalah biasanya dianggap remeh oleh manusia, namun di hadapan Allah itu dianggap suatu masalah yang besar. Ya, sebagaimana hadis tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bahwa orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Di awal sudah dijelaskan. Ya, apabila seorang tidak masuk surga, maka tentu tempatnya tidak lain adalah neraka. Karena di akhirat tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. Kemudian oleh karena itu orang yang suka mengadu domba atau yang suka mengfitnah ini wajib segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Ya, dan Allah pun tidak suka dengan perbuatan yang mengadu domba, karena itu perbuatan yang hina atau orangnya dianggap hina sewaktu hidup di dunia, dan di alam kubur mendapatkan siksa nanti setelah mati, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuh. Oleh karena itu dengan bertaubat mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sedangkan jika ia mau bertaubat sebelum mati, maka Allah akan menerima taubatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min syarrin nasi dul wajhain. Ini redaksi yang berbeda. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mempunyai dua muka. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Di mana orang itu datang ke satu kelompok satu orang dengan muka yang satu, dan datang kelompok yang dengan muka yang lain. Wa man kana jalisana ini, kemudian kata Rasul, dan barang siapa yang mempunyai dua lidah, dua lisan di dunia ini, fa innallaha ta'ala yaj'alu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan memberinya dua lidah dari api. Ya. Karena itu dianggap mempunyai dua lidah, karena ngomongnya ke sini begini, ke tempat lain begini. Sehingga itu dianggap sebagai orang yang punyai dua lidah, tapi lidahnya nanti adalah lidah dari api neraka. Tuh, itu. Kemudian Ibnu Qatadah juga meriwayatkan bahwa min syarrin nasi, termasuk paling jahatnya, paling buruknya manusia adalah orang yang suka menghina, mencaci maki, dan mengadu domba. Tuh, ini. Ada satu riwayat, Imam Abu Lais As-Samarqandi menceritakan bahwa dulu ada seorang menjual budak. Kalau orang jahiliyah dulu namanya jual beli budak itu biasa. Karena Bilal bin Rabah dulu dibeli oleh Abu Bakar dari orang kafir namanya Umayyah. Ya, Bilal disiksa terus-terusan, dibelilah oleh Abu Bakar, dijadikan muadzin ya oleh Rasulullah SAW. Dan yang menjual ini berkata kepada yang mau membeli, ya, budak ini baik, tidak ada cacatnya. Hanya saja ia suka mengadu domba. Ya. Ini yang menjual budak mengatakan seperti itu kepada yang mau beli. Lalu orang yang mau membeli dia mengatakan, ya, tidak jadi masalah. Ya, itu masalah yang ringan. Yes, nggak apa-apa, saya beli. Kemudian setelah beberapa hari berada di rumah majikannya, karena sudah dibeli, ya, budak itu berkata kepada istri majikannya, suami tuan putri sudah tidak mencintai tuan putri lagi. Ya. Nah ini.
Jadi budaknya ini mulai beraksi, ngomong kepada istri majikannya bahwa suaminya nggak mencintai lagi. Ya. Dan bahkan dia mengatakan tuan besar mau kawin lagi. Maka apakah tuan putri ingin agar beliau tetap menyayangi tuan putri? Ya. Ini pertanyaannya mulai. Kemudian sang istri majikannya ini tuan putrinya menjawab, ya tentu. Lalu budak itu berkata, ambillah pisau cukur untuk mencukur jenggot suami tuan bagian dalam yang di leher. Ketika tentunya suami tuan putri sedang tidur. Lalu budak ini pun mendatangi majikannya yang laki-laki. Ia berkata, istri tuan main dengan laki-laki lain. Ya, selingkuh. Wah, ini benar berarti ini. Ya. Padahal sudah dikasih tahu bahwa budak ini bagus semua, cuman suka mengadu domba. Nah, ini di dunia banyak seperti ini. Ya. Kemudian dia berkata, ya, suaminya berkata, ya, si budak itu lalu berkata, cobalah pura-pura tidur. Nah, jadi dia kata, cobalah pura-pura tidur, dan tidak lama kemudian istrinya datang dengan bawa pisau cukur dengan maksud untuk mencukur jenggot suaminya. Akan tetapi tentu suaminya mengira bahwa istrinya mempunyai maksud untuk membunuhnya, otomatis seperti itu. Ya. Maka ia merebut pisau dari tangan istrinya lalu membunuh istrinya. Oh, gara-gara mulut doang tadi itu, sedikit doang. Ya, akhirnya salah paham. Ya otomatis lah, wong bilang pura-pura tidur bawa pisau, ya pasti dikira membunuhnya. Akhirnya balik membunuh istrinya. Kemudian tentunya sanak kerabat istrinya itu datang membunuh suaminya. Waduh, mati semua jadinya. Ya, akhirnya budak dapat harta banyak, kayaknya ini tujuannya. Nah, ini kebanyakan seperti itu, mengadu domba biar keduanya hancur, baru dia naik. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Perpolitikan tuh banyak seperti itu, ya, mencari keuntungan setelah mengadu domba lawan. Sehingga benar politik sekarang tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Artinya bisa jadi lawan jadi teman, teman jadi lawan. Ya, seperti itu kejadian. Tuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, lamma khalaqallahu ta'ala al-jannah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, qala laha, Allah berkata, berfirman kepada surga, takallami, surga berbicaralah. Qalat sa'ida man dakhalani, kemudian surga berkata, sa'ida man dakhalani, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya orang yang nanti masuk ke dalamku, kata surga. Setelah diciptakan surga, Allah ngomong kepada surga. Surga, berbicaralah kamu, kata surga, sungguh beruntung nanti orang yang akan memasukiku. Faqala al-jabbaru jalla wa ala wa izzati, kemudian Allah Subhanahu wa taala jallu jalalah berkata lagi, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la yaskunu fiki samaniyatun nafarin, tidak akan pernah masuk ke dalammu wahai surga 8 golongan manusia. 8 golongan manusia ini tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama, mudminu khamrin, ya, kata Allah, orang yang suka minum-minuman, orang yang taubat sebelum orang yang minum-minuman meninggal belum taubat, dia akan masuk neraka. Wala musrir ala zina, yang kedua orang yang masih berkecimpung dalam perzinahan, sama tidak masuk surga. Wala namam, dan ini yang wajhud dilalahnya, dan orang yang suka mengadu domba tidak masuk surga. Kemudian wala dayyusun, dayus juga tidak akan masuk surga. Siapa dayus ini?
Seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya dan anak perempuannya. Ya, istrinya digoda orang lain, cuek saja, dayus namanya. Istrinya jalan dengan laki-laki lain, diam saja, dayus namanya. Bahkan dayus ini kata Nabi, jangankan masuk surga, cium bau surga pun gak akan pernah. Termasuk orang tua laki-laki atau seorang tua yang anak perempuannya bebas berkeliaran di luar, tidak memakai kerudung, diam saja, tidak memarahi, itu juga termasuk dayus. Ya, jangankan masuk surga, cium bau surga juga tidak pernah. Mestinya dimarahi, disuruh pakai hijab kalau keluar rumah, kalau di rumah saja masalah. Ya, termasuk istrinya tadi. Ya, ini keluar dengan laki-laki lain, tapi dibiarkan saja, itu namanya dayus. Wahwal qurtubani, ya, walas surtiu, walal muhannasu, wala qati'ur rahmi, walal ladzi yaqulu alayya ahdullah. Ini juga termasuk. Ya, kemudian dayus adalah orang yang istrinya berbuat zina tadi, polisi yang curang, termasuk juga sama. Waria, laki-laki yang berlagak perempuan atau sebaliknya, atau orang Cilegon bencong, ya, tapi ini mah berlagak perempuan berlagak laki-laki, laki-laki berlagak perempuan, sama modelnya ini, ya, diganjel biar kelihatan besar ininya apa seperti itu, sama itu, ya. Dan orang yang memutus silaturahmi dan orang yang mengucapkan aku sanggup menerima ancaman Allah jika aku tidak melakukan ini dan itu. Ya, ini juga sama ini. Kemudian ia tidak menepati apa yang diucapkannya. Ini juga 8 kelompok. Ini orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Tuh. Kemudian Abu Lais As-Samarkandi memberitahukan kepada kita, ya, apabila ada seorang yang datang kepada kita dan memberitahukan kepada kita bahwa si fulan menjelek-jelekan kamu dengan mengatakan begini dan begitu, maka kamu harus menanggapinya dengan 6 cara, 6 hal. Ada orang datang kepada kita lalu cerita bahwa teman kita fulan ini begini, ya, maka tanggapi hal itu, karena mungkin sering kita menemukan seperti ini, maka tanggapi hal itu dengan 6 cara, 6 hal. Yang pertama, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mempercayainya, jangan langsung percaya. Sekalipun itu teman kita, teman dekat, tuh, jangan langsung percaya. Kenapa? Karena dalam Islam, ya, persaksian orang yang suka mengadu domba itu tidak bisa diterima. Tuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika seseorang datang kepadamu dengan membawa berita, itu termasuk orang fasik seperti itu, fatabayyanu, maka tabayun dulu, artinya teliti kebenarannya, telitilah kebenarannya, ya, jangan langsung sarser aja, teliti dulu kebenarannya. Apa tujuannya? Antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak mencelakakan orang lain, ya, karena kebodohan atau kecerobohan. Karena gara-gara itu kita mencelakakan orang lain. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, ini gara-gara tidak tabayun dulu tadi. Ya. Tidak tabayun, tidak meneliti dulu berita itu. Artinya itu yang pertama yang kita lakukan, jangan langsung percaya, tabayun dulu, karena persaksian orang yang seperti itu, ya, mengadu domba itu tidak
dibenarkan, ya tidak diterima. Yang kedua, ketika ada orang datang kepada kita bahwa Bu Fulan itu begini, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mencegah orang itu dari perbuatannya mengadu domba. Karena apa? Ingatlah bahwa nahi mungkar itu wajib, ya, dicegah, dilakukan. Karena Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin. Kita ini adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang Allah lahirkan di bumi. Tapi yang seperti apa? Yang sebaik-baik umat itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ya, jadi yang kita lakukan harus kita cegah. Yang ketiga, kita harus membenci kepadanya karena Allah. Jadi kalau kita benci kepada orang yang suka mengadu domba, harus karena Allah bencinya. Karena orang itu telah berbuat maksiat. Dan membenci orang yang berbuat maksiat itu wajib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga membencinya. Ya, itu. Jadi membenci harus karena Allah. Kemudian yang keempat, jika ada orang datang kepada kita mengadu bahwa fulan begini, maka janganlah kita mempunyai prasangka yang tidak baik kepada saudaramu yang tidak di situ. Ya, yang tadi diomongin itu. Ya, jangan langsung punya praduga yang tidak baik. Karena prasangka yang tidak baik itu sama muslim itu adalah haram. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Kata Allah, wahai orang beriman, jauhilah olehmu banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, itu adalah dosa. Itu artinya jangan langsung berprasangka yang tidak baik, tapi teliti dulu, tabayun dulu, ya, justifikasi dulu, ya, cari kebenarannya, karena ini pasti akan menimbulkan bahaya besar. Kemudian yang kelima, yang harus kita lakukan apabila ada datang teman kita mengatakan bahwa fulan begini, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Setelah itu jangan cari-cari kesalahan orang lain. Karena seringkali kalau orang itu orang yang kita benci, yang tidak kita senangi, sering kita cari kesalahannya. Untuk kita beberkan kepada orang lain. Untuk kita jatuhkan orang itu. Ya, dalam dunia politik seringkali seperti itu. Cari-cari kesalahannya. Apalagi yang sedang menjabat tuh biasanya tuh udah tuh. Ya, sama calon yang baru, wah dicari kesalahannya ini yang sedang menjabat ini. Tujuannya biar jelek di mata umum, lalu rating dia naik. Nah, kemungkinan besar peluangnya seperti itu. Ini yang umum sekali seperti ini. Padahal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang lupa lalu menghalalkan segala cara. Ya. Wala tajassasu, kata Allah. Jelas. Jangan kamu tajasus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ini kalau tajasus telek sandi kan beda, emang tujuannya untuk mencari seperti hal seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, apabila ada orang datang kepada kita mengatakan bahwa fulan begini, maka apa yang kita lakukan? Apa yang tidak kamu senangi dari perbuatan mengadu domba ini, maka janganlah sekali-kali kamu melakukan hal yang sama. Kalau kita nggak senang dengan perbuatan orang lain mengadu domba, maka kita juga jangan melakukan hal yang sama. Yaitu, janganlah kamu memberitahu kepada siapapun tentang apa yang dikatakan orang yang
datang mengadu domba itu nggak usah diomongin lagi kepada orang lain. Orang yang datang itu, ya, kita jangan ceritakan lagi kepada orang lain, ya. Itu jangan ceritakan kembali. Jadi ini yang 6 cara ini apabila datang orang, ya, kawan kita mengatakan bahwa si fulan begini, maka 6 hal tadi yang harus kita perhatikan. Ya, artinya ini jelas bahwa bahaya daripada mengadu domba ini juga luar biasa. Kita harus berusaha sebisa mungkin berhati-hati untuk tidak mengadu domba walaupun melalui ponsel, karena banyak sekali mungkin sekarang gampang ya, bukan pakai mulut tapi langsung ya mulut ya pakai tangan, ya tinggal pencet share, ya ini orang inilah, ini bahaya, dosa besar, ancamannya kata ayat khul jannah, tidak akan masuk surga, naudzubillah, ya. Bahkan amal-amal kita akan menjadi sia-sia, amal-amal kita, kebaikan kita akan menjadi sia-sia. Ya, semoga ini menjadi pengingat kepada kita, karena memang Imam Abu Lais As-Samarkandi dengan mengutarakan hadis-hadis tadi, menafsirkan Quran dan hadis kepada kita, tujuannya mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa besar, termasuk mengadu domba atau namimah dalam bahasa Arabnya. Demikian mungkin Bapak-bapak jamaah Jamiat Taqwa pengantar kajian materi pada pagi hari ini tentang fattat atau namimah atau mengadu domba. Selanjutnya sambil menunggu waktu suruh, jika ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak-bapak, katakan, memang diucapkan, jangan menceritakan kepada orang lain pada itu sama. Ketika kita mendapatkan berita melalui alat komunikasi kita, padahal berita itu belum tahu kebenarannya, ya. Padahal sekalipun benar pun kan tidak boleh di-share lagi, kecuali dengan tujuan mungkin mengingatkan, ya, agar orang lain tidak tertipu. Umpamanya kita mendapatkan umpamanya WA bahwa kamu mendapatkan hadiah gini umpamanya. Nah, ini kan jelas penipuannya, apalagi kitanya pernah kena. Kita kasih tahu ke yang lain, hati-hati, ini adalah penipuan, mudah-mudahan lain. Ini malah dapat pahala, yang sebenarnya dapat pahala, ya, itu. Tapi kalau yang nggak benar, maka kadang-kadang mau bilang, iya benar itu biar orang itu kena juga. Masa saya kena orang lain nggak kena, biar sama-sama, biar ada temennya. Nah, ada kan yang nggak benar mah begitu, ya. Ini menjelas nih dosa. Sama ya, tadi berita belum tahu benarnya, yang isinya adalah mengungkapnya kebencian, ya, lalu kita share, ya kita sama, kita mendapatkan dosa. Apalagi ada tujuan yang mengadu domba tadi, berita-berita yang mengadu domba, berarti kita sama, termasuk kita mengadu domba juga, tidak boleh, ya. Bahkan kita dapat dosanya banyak nanti. Kalau orang lain lagi, orangnya lagi, orang yang pertama ngirim itu banyak dosa yang dapatnya. Karena sebaliknya, ketika kita mengirim kebaikan, ya, share yang tentang kebaikan, dikirim lagi, orang kirim lagi, pahala kita juga dapatnya banyak sama, ya. Bahkan lebih-lebih itu, karena 1, 10 dosa memang 1, ya. Kalau sering dilakukan ya lah banyak juga, ya, maka lebih baik kita share yang kebaikan, ya, itu yang lebih baik karena dapat pahalanya banyak, ya. Jadi mulai sekarang mungkin hindari, apalagi sedang menghadapi perpolitikan ini, pilkada ini, ya. Ini kadang-kadang orang punya kecenderungan kepada ini, sehingga yang lain kadang-kadang pasti, ya, mestinya masa bodoh ini mah kadang ya ini, ini mah nggak benar, ini programnya ini nggak benar, ini nah, seperti itu. Sama itu mengadu domba dan cenderung kepada fitnah. Kalau tidak benar itu kita sebarkan, cenderung kepada fitnah, ya. Itu yang pertama tadi, harus berhati-hati seperti itu. Kemudian yang dimaksud membenci karena itu seperti apa? Artinya bukan membenci orangnya, karena orangnya sama makhluk ciptaan Allah, tapi perbuatannya, perbuatan fasiknya itu. Karena Allah membenci berbentuk, nah, karena Allah.
Lalu karena kita benci karena Allah, lantas kita tidak menjauhi, tapi kita berusaha menasehati. Ya, bahwa perbuatan seperti itu tidak baik, ini dan sebagainya. Kalau sudah dinasihati ya masa bodoh. Itu dia marah, dia ini masa bodoh. Kewajiban kita seperti itu. Nah ini yang dikatakan dalam hadis itu, salah satun man wajada fihina, ya mangkana fihina wajada halawatul iman. Ada 3 perkara kata Nabi, yang siapa bisa mendapatkan 3 ini maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, di antaranya itu hendaklah kamu membenci karena Allah. Ya. Karena ketika kita dimasukkan ke dalam neraka pun kita tidak senang, tidak mau. Ya, perbuatan maksiat orang itu menyebabkan masuk neraka, kita juga nggak mau. Maka kita benci seperti itu, lalu berusaha kita menasehati orang itu. Ya, mengingatkanlah. Apalagi kita tahu ada kewajiban kita nahi mungkar, mengingatkan saja. Kemudian di antara yang lagi adalah mencintai karena Allah. Jadi mencintai karena Allah, membenci orang juga karena Allah. Jangan cinta karena nafsu, karena yang lain. Orang kalau cintanya karena hartanya habis, nanti nggak cinta lagi. Ya. Orang cintanya kalau karena cantiknya, karena gantengnya. Pak Jali dulu waktu 30 tahun, gantengnya luar biasa itu. Sekarang yang sudah umurnya udah lebih dikali 2. Ya. Nah kalau cintanya karena gantengnya, waduh udah. Kalau cinta kita isi kepada karena cantiknya, udah 60 mah udah susah. Bedaknya setengah senti juga tetap aja. Ya, repot kan begitu. Kalau karena Allah, insya Allah semakin tua semakin sayang. Tuh, mau ke masjid juga diantar, takut sendalnya keliru, kanan pakai kiri, kiri pakai kanan. Seperti itu yang karena Allah. Ini kan jarang seperti itu. Ini semestinya seperti itu. Baru kita akan mendapatkan manisnya iman. Seperti itu. Ya, itu yang dimaksud kita membenci karena Allah. Ada lagi? Baik Bapak hadirin, karena waktu sudah menunjukkan seluruh dan bersama kita tak terasa oleh Anda juga di sini. Untuk itu, untuk pengajian atau taklim pagi hari ini kita sudahi, dan mudah-mudahan kita dipertemukan Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Ustaz yang berusaha dan mohon kita ini. Baik Bapak-bapak jamaah Masjid Jamiah Taqwa, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita, serta mudah-mudahan di akhir-akhir hayat kita ini kita berusaha menghindari sifat-sifat tercela yang justru akan menjadi petaka bagi kita baik di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat nanti. Ya, terutama tentang hibah, namimah yang sudah kita kaji ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita, berusaha semaksimal mungkin kita menghindari agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafatul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.